Di luar angkasa, kegelapan pekat di antara titik-titik cahaya menyilaukan menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu menyembunyikan lubang hitam yang menganga, lapar, dan menakutkan. Kegelapan itu membuat para astronom kesulitan mencari informasi detail tentang monster luar angkasa ini. Saat mencapai akhir hidupnya, bintang yang kuat dan masif tidak bisa menghilang begitu saja. Salah satu skenario yang paling memungkinkan adalah sang bintang kehabisan bahan bakar nuklirnya. Lalu dalam kilatan cahaya yang menyilaukan, sang bintang akan kolaps akibat gravitasinya sendiri. Jika ukurannya cukup besar, bintang itu akan berubah menjadi lubang hitam. Ada lubang hitam hipotetis bernama primordial. Ilmuwan tidak pernah mendapatkan bukti nyata soal keberadaan lubang hitam jenis ini. Lubang hitam seperti ini sangatlah tua dan terbilang kecil. Menurut standar lubang hitam, tentu saja. Para astronom meyakini lubang hitam ini bisa muncul beberapa milidetik setelah Big Bang atau ledakan dahsyat. Saat itu, bintang dan galaksi masih belum ada. Artinya, lubang hitam primordial mungkin menjadi saksi seluruh sejarah alam semesta. Saat ini, kemungkinan besar lubang hitam primordial terkecil sudah menguap. Tapi yang lebih besar masih bisa tersebar di suatu tempat di luar angkasa. Tapi bagaimana lubang hitam primordial bisa terbentuk? Awalnya, luar angkasa tidak seperti sekarang. Di beberapa area, suhunya lebih panas. Di area lain, lebih sejuk. Sementara di beberapa area lain lagi, sangat padat. Para ilmuwan meyakini, titik-titik yang padat ini bisa kolaps menjadi lubang hitam primordial. Tapi, apa yang paling aneh? Ukuran lubang hitam seperti ini mungkin sangat kecil, karena muncul tepat setelah Big Bang. Makin lama, sebuah lubang hitam terbentuk, makin besar ukurannya. Perbedaan massa antara lubang hitam yang lebih tua dan lebih kecil dengan yang lebih muda dan lebih besar sangatlah jauh. Ibaratnya, massa benda yang 1000 kali lebih besar daripada matahari dibandingkan dengan massa permen jeli. Bisa terbayang perbedaannya kan? Ada teori yang mengatakan lubang hitam primordial sebenarnya adalah materi gelap. Materi ini diyakini memenuhi sekitar 80% massa alam semesta yang sudah bisa diamati saat ini. Para astronom belum mampu melihatnya secara langsung karena materi aneh ini tidak memancarkan cahaya atau energi apapun. Gagasan ini belum begitu diterima selama beberapa dekade. Namun baru-baru ini para ilmuwan menyadari ada lebih banyak lubang hitam di alam semesta daripada yang mereka kira dulu. Artinya, teori ini mungkin memang benar. Sementara itu, populasi lubang hitam bentukan Big Bang yang luas dan masih tersembunyi mungkin bukan cuma bagian dari materi gelap, melainkan materi gelap itu sendiri. Tapi, para astronom belum menemukan satupun partikel materi gelap, bahkan setelah puluhan tahun pencarian. Beberapa ilmuwan berpendapat, materi gelap tidak mungkin terdiri dari kumpulan lubang hitam primordial berbagai ukuran. Karena jika demikian, semua lubang hitam ini akan terlalu sering bertabrakan. Ilmuwan lain mengatakan, lubang hitam mungkin muncul berpasangan. Lalu, lubang hitam ketiga bisa mendekati pasangan ini dan menggantikan salah satunya. Lagi pula, alam semesta kita memang dipenuhi lubang hitam dan jumlahnya super banyak. Proses ini akan berulang berkali-kali, jadi hampir tidak ada penggabungan atau tabrakan. Lubang hitam primordial mungkin membentuk gugusan seukuran jarak antara matahari dan bintang terdekat kita. Tiap gugusan ini dapat dihuni ribuan lubang hitam, yang semuanya berimpitan. Monster lubang hitam bermassa 30 matahari mungkin terletak di tengahnya, dengan lubang hitam kecil lain yang menempati sisa ruang yang ada. Gugusan semacam ini bisa menempati area manapun yang dianggap astronom sebagai materi gelap. Tapi sejauh ini, semua itu masih sekadar teori menarik, dan beberapa ilmuwan belum mendukungnya. Masih dibutuhkan lebih banyak data. Perilaku lubang hitam terkadang mirip gunung berapi galaksi masif yang dari waktu ke waktu meletus. Tapi alih-alih memuntahkan lahar, lubang hitam menghasilkan energi dalam jumlah besar yang membentuk lubang menganga pada materi dan gas di sekitarnya. Belum lama ini, para ilmuwan menemukan salah satu kawah terbesar di alam semesta. Teleskop radio dan sinar X mendeteksi lubang hitam supermasif yang menyala bertahun-tahun lalu.
Ini terjadi di gugusan galaksi yang jaraknya sekitar 390 juta tahun cahaya dari bumi. Kawah yang terbentuk, yang sebenarnya adalah lubang yang terbentuk di dalam gas panas gugusan, bisa memuat 15 galaksi Bima Sakti. Wow! Baru-baru ini, para astronom mendapati bahwa salah satu bintang paling masif di area itu mungkin baru saja lenyap. Bintang itu dulu melayang di luar angkasa sejauh 75 juta tahun cahaya dari bumi. Para ilmuwan biasanya tidak bisa melihat satu persatu bintang dengan jelas jika jaraknya sejauh ini, kecuali jika ukurannya super besar, seperti yang sedang kita bahas. Ukurannya sangat besar dan bersinar 2,5 juta kali lebih terang daripada matahari kita. Sebelumnya, para astronom melihat cahaya bintang ini pada tahun 2011. Tapi saat dilihat lebih dekat beberapa tahun kemudian, para astronom tidak bisa menemukannya. Bintang sebesar itu biasanya hilang dalam bentuk supernova super terang. Tapi kali ini tidak. Itu masih membuat para ilmuwan bingung. Ada teori yang menyebutkan bintang itu kolaps menjadi lubang hitam dan ini terjadi tanpa memicu supernova terlebih dulu. Proses ini memang bisa dialami bintang-bintang yang mendekati akhir hidupnya, tetapi amat sangat jarang. K2141b adalah planet yang berada di luar tata surya kita. Sekilas bentuknya tidak jauh berbeda dengan bumi. Ada lautan cair yang menguap menjadi awan, mengembun, dan kembali ke permukaan dalam bentuk hujan. Tapi alih-alih air, semua terjadi pada batu. Permukaan eksoplanet ini ditutupi lautan lava sedalam puluhan kilometer. Suhu di K2141b mencapai 2760 derajat Celcius pada siang hari. Itu cukup panas untuk menguapkan magma di lautan ke atmosfer. Kemudian, angin supersonik yang dapat bertiup dengan kecepatan 1,5 km per detik membawa uap batu ini ke sisi malam planet. Magma yang menguap, mendingin, kembali menjadi cair, lalu turun sebagai hujan batu. Oke, kayaknya kita butuh payung lebih kuat. Ada bintang di galaksi GSN 069 yang mungkin akan berubah menjadi planet seukuran Jupiter dalam triliunan tahun mendatang. Itu karena bintang ini sering bertemu dengan lubang hitam. Pertama, para astronom melihat semburan sinar X yang aneh. Semburan itu sangat terang dan menyala setiap 9 jam. Setelah memeriksa fenomena ini, para peneliti menyadari itu adalah bintang yang terlempar ke orbit unik di sekitar lubang hitam. Dan kilatan yang mereka lihat adalah materi yang tersedot dari permukaan bintang. Ini terjadi setiap kali bintang itu melewati lubang hitam yang rakus. Selama jutaan tahun, lubang hitam telah mengubah sang raksasa merah menjadi katai putih. Dan prosesnya belum akan berhenti dalam waktu dekat. Baru-baru ini, para astronom menemukan sejumlah jejak fosfina di atmosfer Venus. Di bumi, gas yang mudah terbakar dan tidak berwarna ini sering ditemukan di dekat mikrob. Oleh karena itu, ada teori baru yang menyatakan mungkin ada kehidupan di Venus. Namun, jika memang ada, kehidupan ini hanya bisa muncul di ketinggian awan, karena tidak ada organisme hidup yang mampu bertahan di lingkungan Venus yang ekstrim. Permukaannya super kering, tanpa air cair, dan tekanannya 90 kali lebih besar dari permukaan bumi. Suhu di sana hampir mencapai 480 derajat Celcius, cukup panas untuk melelehkan logam tertentu. Jadi, mustahil kan? Metana, gas yang biasanya dihasilkan makhluk hidup, ditemukan di Mars pada tahun 2013. Pesawat luar angkasa Mars Express milik Badan Antariksa Eropa mendeteksinya di kawah Gale dekat ekuator Mars. Penemuan ini mungkin suatu hari akan menjawab pertanyaan tentang ada atau tidaknya kehidupan di Mars. Asteroid 2019 Oka membuat para ilmuwan takut karena mendekati planet kita diam-diam pada Juli 2019. Asteroid besar ini, yang panjangnya 122 meter, muncul entah dari mana. Asteroid ini meluncur sangat dekat ke bumi. Hanya sekitar 72.000 km jauhnya, atau kurang dari 1/5 jarak bumi ke bulan. Lapisan luar matahari jauh lebih panas daripada permukaannya,
Suhunya bervariasi dari 5.500 derajat Celcius di dekat permukaan sampai sepanas 555.000 derajat Celcius di koronanya, alias lapisan terluar matahari. Alasan dibalik fenomena ini mungkin adalah suar nano, yaitu semburan panas kuat dari bintang itu. Teori lain menyalahkan lapisan yang terletak tepat di bawah permukaan matahari. Lapisan ini sepertinya menghasilkan medan magnet yang lemah, sehingga saat meninggalkan matahari, energi dari lapisan ini memanaskan koronanya dalam bentuk lapisan cabang dan akar magnetis. Bulan mungkin masih terus menyusut. Diameter satelit alami planet kita ini berkurang 45 meter dibanding beberapa ratus juta tahun yang lalu. Jika bagian dalamnya terus mendingin, ini mungkin dapat menjelaskan gempa yang mengguncang permukaan bulan. Pada tahun 2019, InSight milik NASA yang punya misi mempelajari interior Mars mencatat gempa Mars yang pertama kali terjadi. Gempa ini datang dengan cepat, sekitar 2 guncangan per hari. Sebagian besar gempa ini berskala kecil. Kamu bahkan tak akan merasakannya jika itu terjadi di bumi. Sejauh ini, lebih dari 300 gempa Mars telah terdeteksi. Itu adalah gempa pertama yang terjadi di objek luar angkasa, selain bumi dan bulan. Fenomena misterius lain yang ditemukan oleh misi ini adalah gelombang magnetis aneh yang terjadi setiap tengah malam di sekitar InSight. Masih belum jelas dari mana asal gelombang ini. Mungkin setelah tengah malam, makhluk Mars mulai berjalan-jalan. Mungkin saja. Atmosfer Pluto jauh lebih tinggi di atas permukaannya dibanding, katakanlah, bumi. Atmosfer Pluto juga punya lebih dari 20 lapisan yang semuanya super dingin dan padat. Oh, aku baru ingat. Bulan kita juga punya sesuatu semacam atmosfer, namanya eksosfer, yang terdiri dari helium, neon, dan argon. Eksosfer ini 10 triliun kali lebih tipis dibanding atmosfer bumi. Amat sangat tipis. Saat ini kamu sedang dalam perjalanan luar angkasamu mengelilingi bintang dan seisi galaksi. Waduh, nebula warna-warni ini pasti akan segera runtuh oleh beratnya sendiri, kemudian meledak seperti supernova. Selalu hati-hati ya saat kamu mengelilingi lubang hitam, pokoknya jangan sampai terjebak oleh medan gravitasinya, supaya monster luar angkasa ini nggak menelanmu bulat-bulat. Bentar-bentar, kayak ada struktur aneh deh. Oh, rupanya itu ada tembok yang bersinar terang, dan kalau kamu amati lebih dekat, titik terangnya itu sebetulnya merupakan galaksi, dan di dalamnya ada sekitar 100.000 galaksi. Bima Sakti aja punya sekitar 100 miliar bintang, jadi tembok ini diperkirakan punya 1 kuadriliun atau 10 pangkat 15 bintang seperti matahari. Struktur raksasa ini disebut South Pole Wall dan lokasinya sekitar 500 juta tahun cahaya dari bumi. Jarak bintang terdekat kita, Proxima Centauri aja cuma sekitar 4,2 tahun cahaya. Dan waktu tempuhnya kurang lebih selama 73.000 tahun dengan roket. Jadi, perjalanan menuju South Pole Wall kemungkinan akan jauh lebih lama dari umur tata surya kita. Dalam skala kosmik pun, ukuran tembok ini sangat besar, diameternya sekitar 1,37 miliar tahun cahaya, sedangkan diameter Bima Sakti cuma 100.000 tahun cahaya. Tapi kita nggak bisa mengamati tembok ini meski dengan teleskop tercanggih. Galaksi Bima Sakti telah menghalangi pandangan kita dengan cahaya kuatnya, sampai-sampai tembok ini nggak bisa kita lihat. Hal yang sama juga terjadi kalau kamu mengamati langit berbintang di kota besar, polusi cahayanya akan menghalangi penglihatan. Meski begitu, para ilmuwan bisa mendeteksi objek jumbo ini dengan metode pergeseran merah. Semua objek di alam semesta ini terus bergerak dan mengembang setelah terjadi Big Bang miliaran tahun yang lalu. Nah, saat galaksi bergerak, gelombang cahayanya akan berubah. Dengan mengukur perubahan ini, para saintis bisa tahu jenis objek dan proses pergerakannya. Dan ternyata ukuran tembok ini masih kalah besar dari tembok besar Hercules Corona Borealis. Superstruktur galaksi terbesar ini berdiameter sekitar 10 miliar tahun cahaya atau kurang lebih 10% dari seluruh alam semesta yang teramati. Tembok ini juga punya gugus galaksi dan kita bisa mendeteksinya saat terjadi semburan sinar gamma. Peristiwa ini ditandai dengan adanya gelombang elektromagnetik paling benderang di alam semesta. Dari jarak bertahun-tahun cahaya pun fenomena ini masih bisa teramati.
Semburan ini sangat jarang terjadi dan di Bima Sakti aja cuma berlangsung tiap jutaan tahun sekali. Kalau kita ngelihat banyak semburan singkat di tempat yang sama, berarti di situ terdapat banyak objek mirip Bima Sakti. Jadi, di luar angkasa ada banyak galaksi. Di alam semesta juga ada grup kuasa raksasa atau huge LQG yang diameternya sekitar 4 miliar tahun cahaya. Satu foton cahaya akan menempuh waktu hingga seumur bumi kita cuma untuk menjelajahi seluruh strukturnya. Bobot struktur raksasa ini kurang lebih 6,1 kuintiliun kali lebih berat dari matahari dan sejauh ini para saintis telah nemu hingga 73 kuasar di dalamnya. Inilah beberapa objek paling unik di alam semesta. Dan ini merupakan inti aktif galaksi. Di pusat kuasarnya terdapat lubang hitam supermasif yang bisa melahap materi di sekitarnya. Gaya gravitasi super kuat akan menerbangkan materi di sekitar lubang hitam hingga membentuk cakram. Kemudian, cakram ini akan berubah menjadi sumber radiasi paling kuat di luar angkasa. Nah, sebagai gambarannya, kekuatan radiasi dari satu kuasar aja bisa mencapai puluhan hingga ratusan kali lipat dari seluruh bintang di galaksi kita. Karena radiasinya sangat kuat, kita bisa mendeteksi kuasar dari kejauhan. Makanya, objek ini juga dijuluki sebagai suar semesta. Ilmuwan mengamati kuasar untuk menganalisis alam semesta dan pergerakannya. Salah satu kuasar terjauh dari bumi berjarak sekitar 13,1 miliar tahun cahaya. Umurnya juga termasuk yang tertua di alam semesta. Kuasar ini mulai terbentuk sekitar 690 juta tahun setelah Big Bang dan sudah berumur hampir 3 kali lebih tua dari tata surya kita. Cahayanya masih sangat benderang, yaitu sekitar 4 kali 10 pangkat 14 kali lebih terang dari matahari. Menurut para ilmuwan, di bagian pusatnya terdapat lubang hitam supermasif yang bobotnya sekitar 800 juta kali lebih berat dari matahari. Struktur raksasa ini hanyalah blok konstruksi di alam semesta kita. Coba amati baik-baik ya, ini tata surya kita. Terus kita perkecil dikit, ada bintang induk kita di galaksi Bima Sakti. Perkecil lagi, di sini ada grup lokal dan semua titik terang ini menjadi galaksinya. Lalu ada Andromeda, dan ini galaksi Triangulum beserta puluhan galaksi kecil lain yang terhubung oleh gravitasi. Diameter struktur ini sekitar 10 juta tahun cahaya atau 100 kali lebih panjang dari galaksi kita. Oke, kita perkecil lagi ya. Dan di sini ada super gugus Virgo yang diameternya 20 kali lebih panjang dari grup lokal. Di dalamnya ada sekitar 30.000 galaksi dan total masanya sekitar 1 kuadriliun kalinya masa matahari. Kita perkecil lagi yuk. Di sini ada super gugus Laniakea yang ukurannya 3 kali lebih besar. Di situ juga ada super gugus Virgo dan sejumlah gugus kecil lain. Jumlahnya kurang lebih 100.000 galaksi dan ini masih belum selesai loh. Jadi kita perlu memperkecil lagi gambar ini. Di sini ada kompleks super gugus Pisces Cetus yang menaungi sekitar 60 gugus galaksi. Jadi jumlah galaksi di dalamnya lebih banyak dari butiran pasir di gurun luas. Selanjutnya ngapain lagi nih? Perkecil lagi dong. Nah, inilah alam semesta kita yang teramati. Di sini ada lebih dari 500 miliar galaksi dan sekitar 1 sekstiliun bintang. Alam semesta yang teramati juga punya struktur sendiri. Bentuk gugus galaksi menyerupai rantai dan tembok kayak struktur tadi. Tapi untaian ini terpisah oleh area kekosongan absolut bernama void. Dan di sini nggak ada materi sama sekali. Jumlah molekulnya juga lebih sedikit daripada di ruang kosong. Salah satu void ini juga dikenal sangat misterius dan kita sering menyebutnya sebagai super void Eridanus atau titik dingin. Objek ini mulai muncul sekitar 380.000 tahun setelah Big Bang, ukurannya mendekati 1 miliar tahun cahaya dan void ini bisa menampung ratusan hingga ribuan galaksi dengan triliunan bintang. Sebagian ilmuwan memperkirakan titik dingin ini mungkin telah dihasilkan dari peristiwa tabrakan dahsyat di alam semesta. Ada juga teori yang nyebutin kalau alam semesta kita menyerupai gelembung yang berisi tembok dan rantai galaksi. Kalau jumlah gelembung ini sampai tak terhingga, kemungkinan kita akan punya dunia paralel atau semesta lain. Gelembung semesta kita dulunya pernah berdekatan dengan gelembung lain. Dindingnya saling bersentuhan dan kedua semesta ini saling menyatu selama beberapa waktu. Tapi kemudian semesta itu terus bergerak. Area di dekat kedua gelembung tersebut terus menipis hingga sambungannya rusak, lalu kedua gelembung ini semakin terpisah. Saat itulah alam semesta lain mengambil sebagian materi dari gelembung kita.
Semua galaksi yang dulunya mengisi super void Eridanus beralih ke semesta paralel. Dan para ilmuwan meyakini kalau kita bisa menembus ke gelembung semesta lain. Tapi kalau kita melintasi semesta cuma dengan terbang langsung, waktu tempuhnya pasti akan sangat lama. Jadi kita perlu menggunakan portal atau lubang cacing. Gini nih caranya. Ada selembar kertas dengan titik A di sini dan titik B di sebelah sini. Di sini kita nggak perlu melintas dari titik A ke B, tapi cukup ngelipet kertasnya aja sampai titik A berhimpitan dengan titik B. Kemudian kita perlu bikin lubang kecil untuk memintas jalan dan mempersingkat waktu. Sebagian saintis juga meyakini jalan pintas ke alam semesta lain berada di lubang hitam. Tapi gimana cara kita bertahan di lubang hitam setelah jatuh ke dalamnya ya? Nah, kita perlu milih lubang hitam yang cukup besar. Jadi intinya, gravitasi memiliki peranan penting. Kalau kamu jatuh di lubang hitam, efek gravitasinya akan semakin terasa saat jarakmu cukup dekat. Semakin mepet akan semakin kuat, kemudian gaya gravitasi yang mengenai kepalamu akan jauh lebih kuat dari gravitasi di kakimu, hingga akhirnya tubuhmu akan memanjang seperti spaghetti. Tapi kalau kamu jatuh di lubang hitam supermasif seperti yang ada di pusat galaksi, gaya gravitasinya akan naik secara perlahan. Masanya bisa jutaan kali lebih berat dari matahari atau bahkan lebih. Tapi gaya gravitasi di kepala dan kakimu kurang lebih sama dan kamu masih bisa ngerasa nyaman. Kalau kamu bisa bertahan setelah jatuh di lubang hitam supermasif, kamu bisa sampai di alam semesta lain. Hukum fisika di sana juga mungkin akan berlainan, tapi sejauh ini semua itu masih teori. Ini adalah bumi, planet rumah kita, dan bulan, satelitnya. Jika di zoom out, dan inilah tata surya kita. Kalau lebih jauh lagi, ini galaksi Bima Sakti. Dan kita cuma titik kecil di antara jumlah bintang yang tidak ada habisnya ini. Nah, kalau makin jauh, ada gugusan galaksi. Bintik-bintik dan pusaran di ruang tanpa ujung. Selanjutnya, ada Laniakea, super gugus. Galaksi kita cuma setitik kecil di sini. Lanjut, ada super gugus Hydra Centaurus. Klaster besar yang terdiri dari ribuan galaksi terlihat sangat kecil dari sini. Selanjutnya, super gugus Pavo Indus. Ini adalah area yang lebarnya 200 juta tahun cahaya. Kita bisa men-zoom out lagi sampai melihat seluruh alam semesta yang dapat diamati. Tiap bintik kecil ini berisi ribuan galaksi dan berkuadriliun-kuadriliun bintang. Para ilmuwan memperkirakan alam semesta kita mungkin terlihat mirip gelembung. Dan gelembung itu mungkin bertabrakan dengan alam semesta lain. Yap, alam semesta lain juga bisa ada. Bahkan alam semesta jumlahnya tidak terbatas. Semuanya bisa muncul setelah Big Bang. Benturan antara dua alam semesta juga tidak mustahil. Setidaknya, tabrakan ini mungkin pernah terjadi dan buktinya ada di sini, di arah rasi bintang Eridanus. Tempat ini disebut Super Void Eridanus, lebarnya sekitar 1 miliar tahun cahaya. Sebagai perbandingan, lebar seluruh galaksi kita cuma sekitar 100.000 tahun cahaya. Tempat ini tidak berisi apa-apa, dan itu mungkin jejak dari tabrakan lama antara alam semesta kita dan alam semesta lain. Para ilmuwan memperkirakan kedua alam semesta ini bergesekan. Saat jarak di antara keduanya super dekat, gaya gravitasi kedua gelembung ini mulai saling menarik. Sama seperti dua tetes air yang mencoba menyatu saat berdekatan. Tapi kecepatan alam semesta terlalu tinggi bagi keduanya untuk terus berinteraksi. Jadi, alam semesta lain itu merobek sepotong gelembung kita. Mungkin ada sekitar 10.000 galaksi di dalam kehampaan atau void itu, dan semuanya hancur atau diambil alih oleh alam semesta lain tadi. Mari kita pergi ke tepi alam semesta kita untuk melihat bagaimana tabrakan ini mungkin terjadi. Kita 10 miliar tahun cahaya dari rumah kita. Di sini, di galaksi lain, kita melihat nebula indah yang punya berbagai warna dan bentuk. Dan jika kamu melihat ke arah lain, ada tembok besar yang bergerak ke arah kita. Semua percikan cerah ini adalah galaksi super besar yang akan bertabrakan dengan galaksi kita. Namun, pada kenyataannya, itu adalah cermin raksasa yang cuma menampilkan refleksi alam semesta kita. Di sini, ruang dan waktu terdistorsi, serta mulai ditarik ke alam semesta lain dengan kecepatan tinggi. Hukum fisika yang biasa mungkin tidak berlaku lagi di sini. Gravitasi pun mungkin hilang. Dengan begitu, semua bintang akan meledak dan penghuni planet di sana akan melayang tanpa kepastian.
Tapi jika kedua alam semesta tidak hanya saling bersinggungan, tetapi juga bertabrakan langsung satu sama lain, segalanya akan jauh lebih ngeri. Sejumlah besar energi tabrakan mungkin akan menyebabkan ledakan luar biasa. Dayanya akan menghancurkan apapun yang ada di dalam gelembung kita. Namun, kedua gelembung itu masih mungkin menyatu juga. Awalnya, semua galaksi di tepi alam semesta akan robek. Tapi kemudian penyatuan akan dimulai. Galaksi-galaksi di sana akan mulai bergerak dengan kacau. Semua akan terbang melewati satu sama lain, saling menghancurkan, bertabrakan, dan meledak. Tabrakan dua galaksi akan menciptakan dampak super besar. Dan itu mungkin terjadi pada galaksi kita dalam waktu dekat, dari segi luar angkasa ya. Galaksi Andromeda sedang menuju ke arah kita. Andromeda adalah galaksi spiral yang ukurannya 2 kali lipat galaksi kita. Dan ada sekitar 1 triliun bintang di sana, alias 2 kali lipat Bima Sakti. Di pusat galaksi cerah ini, mengintai satu monster gelap, sebuah lubang hitam. Beratnya 2 dan 80 kali lipat massa matahari. Raksasa merah ukurannya ratusan kali lipat lebih besar daripada matahari kita. Pulsar yang memancarkan energi besar seperti lampu sorot, bintang-bintang pengembara, dan banyak lubang hitam besar maupun kecil. Gabungan objek-objek berbahaya ini bergerak ke arah kita dengan kecepatan 110 km per detik. Perjalanan dari New York ke Los Angeles dengan kecepatan ini hanya akan memakan waktu setengah menit. Cakram Andromeda sudah bisa terlihat dengan mata telanjang pada malam tanpa bulan. Seiring berjalannya waktu, ukurannya akan makin besar. Saat Andromeda makin mendekat, gaya gravitasinya akan mulai meregangkan lengan galaksi spiral kita dan mulai terurai. Bintang dan planet di sana akan melenceng dari orbitnya. Salah satu skenario yang mungkin terjadi adalah ada asteroid yang tidak dikenal atau bahkan planet katai dari galaksi Andromeda yang akan menabrak bumi dengan kecepatan tinggi. Planet kita akan meledak seperti balon akibat benturan ini. Jadi ngeri. Kemungkinan lain akan meliputi tabrakan antar bintang. Matahari kita akan berhadapan dengan bintang lain. Bintang yang lebih besar akan perlahan mulai menelan bintang yang lebih kecil. Pertama, bintang itu akan mencuri lapisan atas cahayanya, lalu memakannya seperti spaghetti, atau mungkin mirip rigatoni. Saat mencapai berat kritisnya, bintang besar itu akan meledak. Ledakan ini akan menghancurkan apapun yang ada di sekitarnya, termasuk tata surya kita. Mungkin, gelombang kejutnya bahkan akan mencapai bintang tetangga lainnya. Namun, skenario lain yang mungkin terjadi adalah tata surya kita akan dilempar ke angkasa gelap. Bayangkan, sebuah bola tenis yang diikat ke tali. Kamu menggenggam tali ini dan memutar bolanya di atas kepalamu seperti pengumban. Lalu, kamu melepaskan tali itu dan melayangkan bolanya. Inilah yang akan terjadi pada matahari dan semua planet di sekitarnya. Kita akan berujung di angkasa gelap yang dingin. Tapi, kehidupan di bumi takkan terpengaruh. Bintang terang kita tetap akan menghangatkan kita. Satu-satunya dampak dari ini adalah semua bintang di langit malam kita akan hilang. Nah, peluang yang paling mungkin terjadi adalah penyatuan kedua galaksi raksasa ini takkan memengaruhi kita sama sekali. Alasannya, jarak antara bintang dan planet di luar angkasa sangatlah besar. Jadi, semua mungkin hanya akan bercampur dan membentuk satu awan raksasa. Prosesnya akan mirip menyaring pasir halus menggunakan saringan besar. Objek-objek di dalamnya takkan berinteraksi, tapi hal yang paling menarik akan terjadi pada lubang hitam di pusat galaksi kita. Saat ini ada sekelompok debu bintang dan bintang yang padat di sekitarnya. Saat Andromeda dan Bima Sakti saling mendekat, keduanya akan mulai berdansa satu sama lain. Kira-kira gaya dansanya twist atau foxtrot ya? Dan saat dua lubang hitam saling mendekat, keduanya akan mulai menelan semua materi yang ada di sekitarnya. Miliaran ton debu bintang warna-warni, asteroid, dan partikel bintang akan terbang menuju pusat kedua lubang hitam. Kelihatannya, proses ini terjadi dengan sangat lambat, tapi ini cuma ilusi. Objek super berat seperti lubang hitam membengkokkan kisi ruang dan waktu. Jadi, waktu bergerak jauh lebih lambat di dekat lubang hitam. Dan semua benda yang tampaknya tak bergerak di horizon peristiwa selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan sebenarnya sudah lama hilang. Saat akhirnya menyatu, kedua lubang hitam ini akan menjadi satu lubang hitam super raksasa. Namun, masanya agak lebih kecil dibanding massa total kedua monster hitam ini. Beberapa beratnya berubah menjadi energi tabrakan.
Energi ini dilepaskan dengan sangat kuat hingga gelombangnya dapat terasa di galaksi lain. Sekarang, lubang hitam besar mengumpulkan semua inti yang padat dan panas ini dari kedua galaksi di sekitarnya. Pada akhirnya, lubang hitam itu terasa penuh dan melontarkan berkas-berkas energi yang kuat keluar angkasa. Ini disebut inti galaksi aktif, yang merupakan salah satu fenomena paling cerah di alam semesta dan sumber radiasi elektromagnetik paling kuat yang pernah diketahui. Panjang berkas energi ini mungkin lebih dari 5.000 tahun cahaya. Sebagai perbandingan, jarak dari bumi ke Proxima Centauri cuma 4,2 tahun cahaya. Dan kekuatan ledakan yang menyertai berkas energi ini setara 100 ledakan supernova. Wow, gak kebayang. Gelombang ledakan dari peristiwa ini bahkan dapat mencapai tepi galaksi baru. Dan pancarannya akan terlihat dari jarak jutaan tahun cahaya. Saat ini, ada awan tebal debu warna-warni di pusat galaksi yang telah menyatu. Berat awan ini sangat besar hingga mulai menyusut dan berubah bentuk menjadi bulat. Secara bertahap, awan ini menjadi begitu berat hingga mengompres reaksi inti dan nuklirnya di dalam. Suhu pun mulai naik dan tak lama, duar! Supernova terjadi. Ini adalah pertunjukan kembang api paling besar di pusat galaksi. Bintang-bintang meledak dari kabut dan membentuk dunia baru yang panas. Saat ini terjadi, lengan kedua galaksi yang sebelumnya saling menarik perlahan kembali ke bentuk sebelumnya. Pusat galaksi super berat kita punya kekuatan gravitasi besar yang memengaruhi bintang dan nebula yang jaraknya ratusan ribu tahun cahaya. Lengan galaksi ini saling berputar lagi dan kita akan melihat galaksi baru yang sudah jadi, Bima Meda atau Sakti Meda. Atau bagaimana kalau Bima Andro Sakti Meda? Ya begitulah, pilih saja sendiri.